Assalamualaikum, hai guys, selamat pagi menuju siang. Kali ini kita berbagi ilmu, khususnya kaum kawula muda, kaum milenial yang ingin berkendaraan, diajar membawa mobil. Yang pertama-tama kita adalah memeriksa dulu keadaan mobil. Setiap pagi kita harus periksa mobil kita, apa airnya cukup. Kita periksa ini radiator, dan depan airnya cukup, jadi nggak usah diisi kalau airnya cukup, ya. Terus kita periksa posisi aki, posisi mobil, kita periksa olinya cukup. Nah, sekarang baru kita tutup. Nih semuanya mobil juga kita secara yang ringan-ringan kita harus mengerti keadaan mobil kita. Sebelum kita berangkat kita periksa dulu semua mobil kita, utamanya airnya. Sudah itu kita lihat keadaan posisi ban. Kita lihat posisi bannya. Kalau udah posisinya bagus, kita lihat sekelilingnya. Kita lihat sekelilingnya bannya oke. Ini juga salah posisi putarannya. Ya, baru mulai start. Sekarang kita mulai duduk dan fokus. Duduk, cari posisi yang nyaman. Posisi yang nyaman. Nah, utamanya kita hidupin dulu mesin. Nah, posisi hidup tadi start kurang bagus. Setirnya tak posisikan ini posisi lurus. Yang utamakan pandangan jauh ke depan. Jangan ke bawah terus melihat posisi kaki, biasakan. Ini posisi-posisi di bawahnya. Ini posisinya adalah kopling. Kalau kopling diinjak, ini harus kita oper. Ini kopling giginya, nih, gigi set. Nah, ini ada satu dulu, satu ke atas, ke bawah. Posisi ini baru kita posisi masuk ini. Sebelum kita menginjak gas, kita baru ini posisinya. Ini posisi injak kopling, tahan dulu kalau kopling masuk. Ini posisi rem, ini main ini kanan. Kalau ini kiri khusus kopling aja. Kalau ini regas. Kalau gas, kalau mobil udah mulai jalan, gigi tadi masuk ke gigi 1, baru ini diangkat kakinya pelan-pelan. Diangkat, ini masuk gigi ya, gas pelan-pelan. Nah, itu masuk. Kalau udah mulai berjalan, nah ini nanti standby. Kalau mau berhenti tekan lagi ini. Disiap-siap gas rem. Makanya kita harus belajar dulu secara mobil manual. Kalau kita nanti manual udah menguasai, belajar matic pun kita aman. Soalnya di matic yang di bawah ini nggak ada, yang ini nggak ada, ini cuma ada dua ini aja. Jadi kaki ini nggak usah main, diam aja gini. Main ini gas rem. Nah, jadi nggak ada pengoperan kopling, nggak ada pengoperan ininya nggak ada. Kita tinggal turun ini aja, ininya juga beda nanti ukuran giginya. Ini kita harus fokus, khususnya kaum muda yang ingin belajar kendaraan bermobil, kaum milenial yang udah punya kendaraan, takut belajar mobil, sangat mudah dan gampang. Anda belajar cuma beberapa hari, Anda bisa menguasai. Yang penting kita fokus, yang utamakan feeling. Nah, ini spion nih kita harus kuasai. Ini spion belakang kalau ada orang. Kalau pion itu kita harus melihat dari kiri kalau kita mau apa. Nah, kalau spion ini dari kanan, yang kanan kita harus kuasai. Jadi posisi kendaraan kita harus menguasai berapa panjang mobil kita parkir juga bisa. Nah, sekarang coba kita mulai praktekin, kita mulai berjalan. Ini pertama, ini lihat, ini lepas dulu ini pas. Sekarang kita masuk ke gigi 1. Gigi 1 masuk. Set. Ini koplingnya diangkat pelan-pelan. Ini gasnya mulai. Nah, tuh, mulai diangkat, dia mulai berjalan. Kita fokus ke depan, pandangan ke depan, Pak. Pandangan bukan saya lihat. Pandang ke depan. Terus pandang ke depan terus. Kita jangan matanya ikan tunduk terus jauh ke depan. Pandangnya ke depan aja. Terus ke depan yang jauh, kita putar. Kuasai. Ya, di sini kita kalau mau ingin kecepatan ini kendor lagi, dioper lagi kedua, tekan lagi kopling, masukin tinggal lurusnya kedua tuh. Nah, itu jalan terus.
Ini diangkat pelan-pelan. Kalau udah jalan ini nggak usah diinjak, ini dia jalan aja. Kita main digas aja. Digas aja kita main. Kalau agak kencang bisa tekan rem sedikit. Putar lagi, kita putar lagi. Kita harus atur setirnya harus kita atur gini, nggak terlalu kencang. Kalau kecepatan lambat setirnya, tapi kalau kita jalan kecepatan ini goyang sedikit aja mobil langsung berubah posisinya. Nah, kita jalan begini, kita bisa menguasai kendaraan. Berapa panjang mobil kita, ujungnya walaupun nggak kelihatan kepala depannya, tapi kita udah punya bisa mengira-ngira kita ujung kepala mobil kita di mana. Seperti ini. Nah, spion kita utamakan, spion kiri itu kita lihat, spion kanan ini kita lihat, spion kanan ini mundur. Sekarang kita coba mundur, belajar nih, coba dilihat nih koplingnya nih. Tuh. Ini kan ada garis posisi sekarang ini di sini nih, tengah itu kemana, berarti karena mobil lagi korek. Jadi kalau kita mundur, tekan ini ada R nih, kelihatan R, set, tekan kopling, mundur tuh. Jadi mobil kita posisi mundur. Kalau mundur ini yang kita lihat, ini lihat nih, ini sama spion mobil kita. Coba lihat itu spion kiri. Nah, posisi kita mundur tuh, mobil tuh mundur. Tuh, lihat ini setirnya nih, setirnya. Kalau posisi mundur harus berlawanan gini. Kalau mundur dia ke sini. Kalau di sini dia akan ke sini. Dia posisinya beda dengan maju. Kalau posisi setir kita ada. Kalau posisinya kita ke sini, jadi malah mobilnya gini. Kalau kita maju kan ke sana mobilnya. Tapi kalau mundur ke sini, dia berlawanan. Kalau mundur posisi setirnya. Nah, ini posisi mundur. Harus kita kalau ingin maju lagi, posisikan. Kita harus nih masuk lagi di dalam keadaan. Jadi nggak bakal mesin. Kaki kita nggak diinjak juga nggak apa-apa. Posisinya aman. Karena mesinnya nggak hidup. Tapi kalau ini tidak masukin ke gigi sini, ini harus posisi kopling kita harus injak sini kopling. Masuk lagi ke satu, set. Berarti dia kita siap jalan. Ini tahan dulu kakinya harus tahan. Pelan-pelan diangkat, seimbang. Ini kopling, ini dia gas. Jadi seimbang, ini mulai diangkat, ini mulai diinjak. Jadi cing mesra, set gitu. Coba lihat, nah ini mobil jalan. Mobil kita per 2, ini per 2 sini lurus nih. Ini boleh langsung ke sini 2. Jadi mobilnya sesuai seimbang. Jangan dibiarin di satu aja, kasihan kalau dibiarin di satu dia akan mobilnya akan bunyinya lebih keras suaranya, nggak seimbang. Soalnya kecepatan rodanya cepat, sedang giginya masih ditap di satu. Nah gitu. Terus saja kita fokus. Oh kita lebih enak kita ukur ketiga. Tut. Udah kita bisa itu. Kita harus mengingat kalau udah kesempat, tangan kita juga harus lincah. Tangan gini posisinya gini, nah posisi gini itu posisi gini gitu, tangannya gitu. Nah, kita posisi kalau kita mau belok lebih enak begini megangnya kalau mau belok. Jadi cepat kalau gini, sedikit juga tepat kerasannya. Coba kita lihat belok. Tuh, posisi belok kerasa banget tuh. Cepat. Posisinya belok tuh. Kita terputar lagi ininya. Ini posisi ban kita lurus. Sekarang kita belok ke kiri. Kita putar lagi sini pelan-pelan. Terus putar lagi kiri nih, posisi setirnya gini nih. Nih setir gini. Udah sini tetap kita lawan lagi gini. Nah, ini posisi lurus. Nah, jadi kita tinggal ngarahin. Nah, ini lampu sen. Nah, sen. Nah, kita berarti ke kanan, beloknya ke kanan. Jadi ke kanan kita harus waspada, mata kiri kanan kita lihat. Belah kiri, belah kanan kita lihat terus. Nah, baru kita lanjut terus. Nah, sekarang kita kalau mau berhenti, ini posisi ininya harus posisinya nanti harus di tengah supaya dia nggak mati mesinnya. Jadi kita ke depan cari posisi yang enak di depan yang supaya enak kita mau parkir, supaya mobil kita tuh mesinnya tidak akan mati. Nah, kita pinggir, kita kira-kira posisi ban kita di mana. Nah, posisi kita udah pinggir. Nah, ini posisinya di sini nih. Set. Ini angkat kaki. Set. Udah posisi kita udah diangkat ini. Kita matikan. Alhamdulillah begitu cara belajar mobil. Anda utama tadi dari awal kita lihat posisi mesin, radiator kita periksa, kita duduk yang nyaman, posisinya setirnya kita harus kuasai, dan panjang mobil kita juga harus dikuasai berapa panjangnya. Jadi kita mundur maju kita akan terasa. Maka nanti kalau mobil yang ini ada sini juga ada sinyal buat kalau dia mendekat di belakang tidak akan menabrak tembok, ada bunyinya, ada sirinenya tit gitu. Kalau ada yang sekarang yang canggih juga ada nanti di sininya ada komputernya. Alhamdulillah, jangan lupa tekan subscribe di bawah ini, komen, like, komen. Jangan lupa kunjungi terus channel YouTube Abeng Abrar Konseling. Saya nanti akan berbagi lagi bermacam
Anda bisa belajar secara di YouTube. Nanti juga akan saya mempraktekkan pelajar motor. Semuanya kita hidup di kota, kita harus bisa belajar menguasai sebuah kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.